Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bursa transfer begitu banyak dan begitu menggoda. Ini baik Itali, baik Inggris, baik Spanyol, semua Eropa sekarang berbondong-bondong mencari pemain yang mereka inginkan. Dan juga siap penjual pemain yang tidak mereka butuhkan lagi, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, kita berbicara tentang Ausilio. Ausilio kemarin sudah ketemu dengan perwakilan Chelsea untuk membahas peminjaman Lukaku dan Koulibaly. Apa yang terjadi? Ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Karena memang kita berbicara logika aja, sahabat Bob. Lukaku dibeli Chelsea di atas 100 juta dan kemarin dipinjamkan dengan murah. Sekarang Inter mau mengulang lagi. Chelsea bukan bego, sahabat Bob. Setuju nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya dengan keinginan Lukaku aja itu bisa terwujud? Tidak. Karena Lukaku masih terikat kontrak dengan Chelsea sampai 2026. Jadi ini tidak gampang. Jadi ini yang lagi dikerjakan, apakah akan terjadi yang namanya kesepakatan atau tidak. Itu satu untuk Lukaku. Nah, untuk Koulibaly itu juga itu nggak gampang, gaji 10 juta. Bahkan barusan gua baca di Tutto Mercato Web, si Koulibaly malah masih tetap pengen bertahan di Chelsea, sahabat Bob. Jadi dia tidak mau walaupun dia tidak mau keluar dari Chelsea karena memang Pochettino tidak menjadikan Lukaku sebagai project dia. Tapi kita akan lihatlah. Yang jelas Inter tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali Lukaku dan kita sebagai fans, sahabat Bob, harus siap. Ya, karena masih banyak pemain-pemain bagus yang bukan hanya Lukaku. Walaupun ini permintaan Inzaghi, tapi ini memang agak berat untuk 2 kali lagi. Sepertinya kalau Chelsea baru sadar gitu, dikadalin sama Inter tentang si Lukaku. Kalau Koulibaly, ya memang gua sendiri juga suka, tetapi ya kita nggak tahu apa memang benar-benar bisa atau tidak. Yang jelas juga si Ausilio juga ketemu dengan agen-agen para pemain kemarin. Tapi yang jelas Ausilio sudah ada di Milan lagi dan kita belum ada lagi dapat update-nya dari Ausilio. Ya, terus itu, dan ini yang berita baiknya buat kita kemarin adalah waktu Ausilio ketemu dengan perwakilan Chelsea tidak membahas Onana karena Onana memang kemungkinan tidak akan dilepas, memang itu permintaan Inzaghi. Terus yang kedua, dari fans juga tidak mau kita kehilangan Onana karena ini kiper unik dan sangat tangguh, sangat luar biasa. Semoga Onana tetap bertahan, sahabat Bob. Jadi itu sedikit tentang pertemuan Ausilio. Nah, ini untuk pemain muda kita, Belanova. Belanova ini kan memang kemarin di final sempat bermain menggantikan Dumfries, dan memang kalau ini anak, kalau dikasih kesempatan kemungkinan dia bisa lebih bagus. Nah, Inter sudah berencana untuk mempermanenkan Belanova. Ini lagi negosiasi dengan Cagliari karena memang harganya kurang lebih sekitar 7 juta yang untuk ditebus. Ini lagi negosiasi. Semoga aja Belanova semakin gacor dan tetap ada di Inter, sahabat Bob. Nah, memang seperti bicara tadi bahwa kalau kita berbicara yang namanya Koulibaly ya, itu memang salah satu target utamanya Inzaghi. Tapi ya kita nggak tahu, kita udah tahu bagaimana hasilnya dengan Ausilio dengan perwakilan mereka. Semoga nanti bisa ada jalan keluarnya. Nah, ini untuk si Acerbi dengan De Vrij, agennya kemarin sudah ketemu dengan perwakilan Inter di markas Inter Pastorello, bahwa yang jelas Steven De Vrij akan memperpanjang kontrak 2 tahun dan juga Inter akan membeli Acerbi dari Lazio. Itu yang mereka bicarakan, pasti bagaimana caranya itu yang mereka kerjakan kemarin. Semoga
Acerbi memang mungkin untuk setahun atau 2 tahun masih bisa bermain. Steven De Vrij usianya juga lebih muda dibanding si Acerbi, masih 31 tahun dan penampilannya juga oke. Jadi kita tunggulah. Terus sedikit Pastorello juga membahas tentang Pereira. Pereira ini kan sayap kanannya Udinese. Nah, apa memang kemarin kan Inter sempat berminat. Nah, kita nggak tahu apakah memang masih berminat atau tidak, tapi di dalam pertemuan tersebut ada itu dibahas. Nanti kita tunggulah update-update-nya, sahabat Bob. Terus kalau kita berbicara banyak sekali ya keinginan Inter untuk mendapatkan pemain. Jadi ini kita hanya tinggal menunggu nanti ya. Ini dari berapa banyak yang di radar Inter, yang diincar Inter, siapa sih sebenarnya yang akan datang ke Inter. Ini ada daftar pendek Inter termasuk Pavard, mantan striker Liverpool dan striker internasional Italia. Pavard kita tahu bahwa kontraknya akan habis 2024 dan yang mengincar bukan hanya Inter begitu banyak, dan dia fasih bermain di 3 back dan ini sangat cocok untuk menggantikan Skriniar, sahabat Bob. Kalau melihat permainan Pavard, kalau gue jujur antara Bekau, Pavard, terus siapa lagi itu, gue ngelihat Pavard nih paling cocok kalau menurut gue. Nggak tahu sahabat Bob seperti apa. Nah, terus juga Firmino yang sudah pamit ke Liverpool, ini juga masih dalam status bebas transfer. Inter akan mencoba mendapatkannya. Nah, cuman kita nggak tahu. Ini kan gajinya juga gila-gilaan. Kita lihat lah. Terus untuk Retegui ini pemain muda yang bagus bermain di Italia dan juga di Argentina, tetapi ini masih dalam proses karena kemarin ada Luke Bacchio juga sebagai alternatif yang jauh lebih murah. Nah, tapi kita akan lihat lah. Karena memang kalau kita lihat ya di bursa transfer saat ini, apalagi kalau kita bicara klub-klub Italia ini kan secara uang mereka tidak tidak sebesar Inggris gitu loh. Tapi dengan Inter kemarin masuk ke Liga Champion dan final, ini membuat daya tarik tersendiri dan Inter juga sebenarnya lebih nyaman sebenarnya dengan kondisi keuangan. Nah, terus untuk Fratesi, Inter memiliki kesepakatan prinsip untuk mendatangkan Fratesi. Ini hanya tinggal menunggu persetujuan Suning. Ini ada juga adalah permintaan Inzaghi. Inzaghi kan permintaannya antara salah satu nih, SMS atau Fratesi. Kalau SMS tidak bisa didapat, Inter pengen mendapatkan si Fratesi. Nah, Fratesi ini juga Inter juga ada menawarkan Samuel Mulatieri, pemain muda kita yang bagus. Ini adalah bagian dari kesepakatan dan Inter memberikan uang tunai. Karena kalau Sassuolo udah setuju dan bahkan kemarin gua baca ya, Fabian pun bisa dimasukin supaya jauh lebih rendah. Nah, sekarang tinggal menunggu lampu hijau dari Suning dan presiden klub Stefan Zhang untuk mengucurkan dana ke Fratesi. Dan ini Inter benar-benar harus cepat karena Roma, Juventus banyak sekali yang mengincar. Tapi yang membuat kita senang adalah si Fratesi juga udah bilang bahwa dia tidak mau keluar di Italia dan dia juga udah menyatakan oke untuk Inter. Kita menunggu, semoga benar-benar Fratesi datang. Apalagi tadi pagi mereka bermain bareng dengan Barella. Jadi ini oke banget ya, Fratesi masih muda. Nah, ini berita menggembirakan. Newcastle, Inter Milan sudah memberitahu ke mereka bahwa Barella tidak akan dijual berapapun harganya. Kita tahu bahwa yang mengincar Barella bukan hanya Newcastle, MU, Liverpool, Manchester City, banyak sekali sahabat Bob. Tapi Inter sudah melabel not for sale. Semoga ya ini benar-benar terjadi, jangan not for sale, tapi akhirnya dijual. Karena pemain muda ini bagus. 2009 kita mengambil dia di 2019 waktu itu di Cagliari dengan status pinjaman, wajib membeli. Jadi ini luar biasa. Jadi kita berharap bahwa Barella terus berkembang. Dia berkontribusi di musim ini 9 gol dan 10 assist di semua kompetisi. Ini luar biasa. Semoga benar-benar not for sale. Nah, pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin mempertahankan lini tengah dan tambah satu
untuk bintang lini tengah. Apakah itu Sassuolo dari Pratesi atau SMS? Ini kalau kita berbicara Brozo tidak dijual. Jadi Brozo tetap ada di sana, cuman Pratesi atau SMS yang diinginkan Inzaghi. Tapi kemungkinan untuk Brozo pergi juga sangat kuat, tapi semua tergantung dari Brozo. Kalau Brozo minta dijual, Inter akan jual. Nah, jadi kalau SMS gak dapat, Pratesi yang didapatkan. Udah gitu aja sahabat Bob. Jadi kita tunggulah perkembangannya. Dzeko semakin dekat dengan Fenerbahce. Nah, ini kita berterima kasih lah seperti video gue sebelumnya bahwa memang kemungkinan dia akan ke sana karena masih kontrak 2 tahun. Dia masih pengen bermain lama di Eropa. Semoga aja sahabat Bob. Terus Inter juga besok akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Bisek. Bisek ini back muda, ini bagus sahabat Bob. Dia benar-benar luar biasa, tinggi. Nah, dia juga udah punya pengalaman dan menurut gua ini juga tidak terlalu mahal. Kalau memang Inter benar-benar bisa mendapatkannya, ini bagus. Kita tunggulah sahabat Bob. Kalau memang dia berjodoh. Terus kita berbicara sedikit bahwa Inter mengincar gelandang-gelandang. Terus bagaimana nasib Christian Aslani yang diplot untuk pengganti Brozo kemarin. Sekarang dia berbicara, saya seorang pemain Inter dan bagi saya adalah mimpi, kata Aslani. Saya yakin bahwa saya akan bertahan di Inter di masa depan. Saya hanya berhasil masuk lapangan beberapa menit di sana sini, kata dia. Tapi ketika saya melihat pemain lain ada di situ, itu seperti mimpi. Sekarang saya sudah terhubung dengan tim nasional dan saya ingin melakukan yang terbaik. Terus bagaimana perasaan waktu final? Perasaan yang luar biasa. Saya berada di final bukan sesuatu yang bisa dialami setiap pemain. Kami ingin memenangkannya, tapi begitulah sepak bola. Aslani semoga benar-benar bisa bertahan di Inter dan terus belajar karena memang kita butuh pemain-pemain muda. Nah, sedikit kita berbicara kemarin Argentina menang melawan Jepang ya kalau nggak salah ya. Itu di uji coba dan mereka tidak membawa Lautaro Martinez. Lautaro Martinez kan mau dioperasi katanya penggelangan kakinya. Nah, Real Madrid mengincar Lautaro. Sampai hari ini mereka hanya ide tapi sekarang gambaran seputar masa depan Real Madrid menjadi semakin konkret. Seperti dilansir Mundo Deportivo, Merengues telah mengidentifikasi Lautaro Martinez, penyerang Inter, penguatan yang ideal untuk menggantikan Karim Benzema. Dengan bola yang sama tidak akan mengatakan tidak untuk transfer. Benarkah godaan ini bisa menggoda Lautaro? Kita akan tunggu sahabat Bob. Karena Real Madrid kemarin sudah mendapatkan Bellingham 100 juta euro. Ini luar biasa. Real Madrid ini kalau mengincar pemain jarang mereka tidak dapatkan. Akankah Lautaro tergoda? Akankah Inter tergoda? Kita hanya tinggal menunggu. Semoga kalau menurut gua Lautaro tetap ada di Inter. Tetapi kalau Real Madrid akhirnya mendapatkan, bagaimana pendapat sahabat Bung Bob? Kalau gua ya tetap harus ada karena kita nggak mungkin merombak semua lini tengah, lini depan. Korea keluar, Dzeko keluar, kalau Lautaro keluar, Lukaku keluar, siapa di depan? Gak ada pemain depan sahabat Bob. Jadi memang dia harus menjadi salah satu legenda Inter nanti ini Lautaro. Tapi kalau Real Madrid ya gue sih ngeri-ngeri sedap ya. Kalau Real Madrid mengincar pemain itu jarang mereka nggak dapatkan. Itu daya tariknya Real Madrid. Bahkan waktu Inter udah memenangkan triple winners ya, treble waktu zaman Mourinho aja bisa pindah ke sana gitu sahabat Bob. Nah, kita tunggulah. Semoga benar-benar Inter bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan dan memang yang tidak dibutuhkan bisa mendapatkan klub dan itu bisa membantu Inter bisa membeli pemain. Gua berharap Fratesi segera merapat. Terus juga atau SMS lah. Yang penting itu sahabat Bob. Terus kalau memang Lukaku bisa didapatkan, itu anugerah buat kita sahabat Bob. Semoga sahabat Bob tetap semangat. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.